Oke, jadi kita akan membahas kebalikan dari turunan atau diferensial. Jadi kalau diferensial itu kemarin kan kalau misalnya kita punya fx, misalnya sama dengan x kuadrat plus 3x min 5. Nah, turunan pertamanya itu adalah 2x plus 3. Sampai sini paham dulu? Ya. Jadi proses integral itu pada dasarnya adalah mengembalikan atau membentuk, jadi dari bentuk ini kembali ke sini. Nah, itu adalah proses dari integral. Jadi bagaimana caranya agar bentuk 2x plus 3 kembali jadi x kuadrat plus 3x min 5. Tetapi di sini ada permasalahan sedikit. Kenapa? Karena dalam mengembalikan ke bentuk semula ada angka 5 yang kalau kita ganti berapapun di sini itu pasti nanti hasilnya akan tetap 2x plus 3. Jadi kalau kita punya x kuadrat plus 3x plus 100, ini kan berbeda ya antara ini dengan ini. Itu nanti kalau diturunkan hasilnya akan tetap sama, yaitu 2x plus 3. Nah, hal inilah yang mendasari nanti munculnya integral tak tentu. Kenapa ada integral tak tentu? Karena di sini ada konstanta yang kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0. Sehingga nanti dalam integral tak tentu, di paling belakang sendiri itu nanti pasti akan ditambahi plus C. Sedangkan untuk rumus integral sendiri, kalau kita mengintegralkan x pangkat n dx, jadi ini dibaca integral x pangkat n. Nah, dalam integral, bagian belakangnya akan selalu ditambahi dengan d lalu variabelnya. Jadi kalau misalnya variabel yang mau kita integralkan adalah y, maka nanti di belakangnya dy. Kalau dia mau diintegralkan x, maka nanti di belakangnya adalah dx. Nah, sekarang kalau kita memiliki integral x pangkat n, maka hasil integralnya itu adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, apa c ini? C ini adalah konstanta yang hilang. Jadi kalau kita menurunkan 5 dan 100 ini, dua-duanya kan hilang. Nah, karena kita tidak pernah tahu berapa angka yang diturunkan, maka dia diganti plus C. Intinya seperti itu. Dan ini disebut sebagai integral tak tentu. Integral tak tentu. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, sekarang kita perhatikan ini. Integral dari 5x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat ditambah 7x min 5 dx. Oh ya, satu lagi ya. Kalau kita mengintegralkan bentuk misalnya a dx atau sebuah konstanta, maka nanti hasilnya adalah ax. Jadi kalian hanya tinggal menambahkan x saja plus c. Seperti ini. Jadi hanya cukup ditambah x dan plus c saja. Misalnya integral dari 7 dx. Contoh ya, misalnya kita punya integral 7 dx. Hasilnya adalah 7x ditambah c. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang kalian integralkan adalah konstanta, maka hanya tinggal ditambah x saja, lalu ditambah c. Karena tetap masih ada konstanta yang hilang. Itu untuk integral tak tentu. Nah, sekarang contohnya. Tadi kita sudah punya integral 5x pangkat 4 ditambah
3x kuadrat ditambah 7x min 5 dx. Nah, hasilnya, jadi untuk menentukannya, berarti kita perhatikan pangkatnya dulu. Pangkatnya itu akan ditambah dengan 1. Jadi kalau di sini pangkat 4 ditambah 1 berarti jadi pangkat 5. Berarti nanti 5 dikali 1 per 4 tambah 1, x pangkat 4 tambah 1. Kalian boleh menuliskan seperti ini. Atau kalau nanti kalian sudah mahir, kalian juga bisa menuliskannya langsung 3 dikali 1 per 3x pangkat 3. Kenapa seperti itu? Karena di sini angkanya 2. Pangkatnya 2, berarti tambah 1 kan 3. Berarti nanti 3 kali 1 per 3, x pangkat 3. Jadi, boleh ditulis seperti ini dulu jika belum mahir. Tapi kalau sudah mahir, kalian bisa langsung menuliskannya seperti ini. Ditambah, berarti 7 dikali, di sini kan x, berarti pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1 itu 2. 1 per 2, x pangkat 2, dikurangi. Nah, di sini hanya konstanta, berarti tinggal tambahi x saja, lalu ditambah c. Seperti ini. Sehingga hasilnya, di sini kan 1 per 5 dikali 5, berarti hasilnya habis tinggal 1. Berarti kita tulis x pangkat 5. Ini 3 kali sepertiga, hasilnya juga 1, berarti nanti ditambah x pangkat 3. Ini 7 kali setengah, berarti ditambah 7 per 2, x pangkat 2, dikurangi 5x, ditambah c. Itu proses integral. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bagaimana, Mas Mbak? Adakah yang ingin ditanyakan? Oke. Misalnya Bapak punya soal integral 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 7x pangkat 3 plus 8x min 4 dx. Nah, seperti ini. Ayo kita selesaikan bersama. Nah, sekarang coba silakan menurut kalian bagian bawah berarti jawabannya harusnya gimana? Ya, jadi pertama kan 3 ini dikali 1 per 6. Dari mana? Karena pangkatnya pangkat 5. Jadi 5 ditambah dengan 1. Begitu ya? X pangkat 6. Di sini berarti 2 kali berapa? Per 5. X pangkat 5. Oke. Dikurangi. Nah, sekarang kalau kalian sudah lebih mahir, kalian bisa langsung menuliskan 7 per itu ya. X pangkat 4. Lalu ditambah. Nah, 8 per 2 itu berapa? Nah, oke.
Jadi kalian bisa menuliskan seperti ini dulu, 8 dikali 1 per 2 X pangkat 2, atau bisa langsung menuliskan 8 per 2 X pangkat 2, atau kalau sampai kalian sudah cukup mahir, kalian bisa langsung menuliskannya 4 X pangkat 2. Karena kalian sudah bisa langsung memvisualisasi bentuk pengerjaan ini di otak kalian tanpa harus menuliskannya. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau memang ternyata itu cukup sulit, kalian bisa menuliskannya seperti ini, seperti yang Bapak contohkan. Artinya kalian bisa mengerjakannya cukup mudah gitu loh. Maksudnya tetap ditulis seperti ini. Kalau kalian sudah cukup mahir, kalian bisa langsung menuliskan seperti ini. Jadi dari 8x integralnya adalah 4x kuadrat. Lalu dikurangi berapa ini? 4x. Terakhir. Selesai. Oh, yang depan belum disederhanakan ya. Berarti ini 3 kali 1, 3 per 6 itu setengah. X pangkat 6 ditambah 2 per 5 X pangkat 5 dikurangi 7 per 4 X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat dikurangi 4X plus C. Oke, seperti itu dua contoh yang Bapak berikan mengenai integral tak tentu. Ada permasalahan atau tidak? Silakan. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi integral akar pangkat 3 dari X pangkat 5 dikurangi 4 per X pangkat 7 dx. Nah, untuk menjawabnya, pertama kalian harus ubah dulu pangkatnya. Jadi kalau bentuk seperti ini, itu adalah X pangkat 5 per 3. Sedangkan kalau bentuk pecahan yang seperti ini, itu akan sama saja dengan 4X pangkat min 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya tentu saja kalian bisa menyelesaikan dengan aturan atau cara integral yang sama. Jadi pertama, di sini kan kebetulan koefisiennya 1 ya, jadi tidak ada penambahan apapun. Nah, bedanya di sini kita akan menambahkan 5 per 3 ditambah 1. Untuk bentuk pecahan seperti ini, berarti nanti 1 per 5 per 3 ditambah, kalian sesuaikan bentuk pecahannya. Di sini kan pecahannya adalah penyebutnya adalah 3 gitu ya. Penyebut 3. Berarti angka 1 dengan penyebut 3 itu dianggap sebagai 3 per 3. X pangkat. Nah, berarti ini dijumlahkan hasilnya kan 8. Berarti nanti di sini adalah 8 per 3. Dikurangi. Kalau yang ini tidak ada masalah. Jadi 4 dikali 1 per min 7 ditambah 1. Ingat, ini min ya. Jadi ditambah 1 itu angkanya bukan tambah besar tapi tambah kecil. Jadi min 6. X pangkat min 6 ditambah C. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan atau tidak? Ada yang bingung atau tidak? Jadi untuk bentuk pecahan, itu kalau misalnya dijumlahkan 1, itu nanti satunya itu diubah jadi berapa per berapa, menyesuaikan penyebutnya. Kalau penyebutnya di sini misalnya 7 per 5, berarti penyebutnya kan 5, berarti nanti di sini ditambahnya bukan 3 per 3, tapi 5 per 5. Mengikuti angka penyebutnya. Nah, berarti nanti tinggal disederhanakan 1 per
8/3, X pangkat 8/3. Nah, ini min kali min jadi plus, ditambah 4/6, X pangkat min 6, plus C. Ada yang baru masuk, kita tambahkan dulu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Ya. Nah, selanjutnya ini kan 1/, gitu ya. Kan bentuknya nggak mungkin seperti ini. Kalau kalian ketemu bentuk 1/, pecahan di bawah, kalian bisa hilangkan 1/nya dengan cara membaliknya. Jadi nanti 3/8 X pangkat 8/3 ditambah. Ini juga sama karena pangkatnya negatif. Ini sederhanakan dulu. Kan ini bisa dicoret, ini 2, ini 3. Itu bisa disederhanakan jadi 2/3 X pangkat 6. Nah, tutupan ya. 2/3 X pangkat 6. Jadi ini coret dulu, ketemunya kan 2/3. Nah, X pangkat 6 ini kalian pindahkan ke bawah sini, pangkatnya jadi positif lagi. Jadi 2/3 X pangkat 6 ditambah C. Selesai. Begitu penyelesaian untuk integral bentuk-bentuk pangkat pecahan dan pangkat negatif. Pangkat pecahan itu biasanya soalnya dalam bentuk akar. Sedangkan bentuk negatif itu biasanya bentuk pecahan yang X-nya itu sebagai penyebut. Jadi 4/X pangkat 7. Nah, itu berarti nanti X-nya pasti pangkatnya negatif. Begitu cara pengerjaannya atau contoh untuk yang pangkat pecahan dan pangkat negatif. Oke, contoh selanjutnya adalah integral integral tentu ya, integral tentu dari 1 sampai 2, terus 5 dari 5x kuadrat plus 8x min 3 dx. Nah, prosesnya itu nanti sama seperti tadi, berarti sama dengan 5 dikali 1/3 X pangkat 3, karena ini pangkatnya 2, ditambah 8 dikali 1/2 X pangkat 2 min 3X, batasnya dari 2 sampai min 1. Balik ya, min 1 sampai 2. Lalu kalian tinggal kalikan saja, berarti ini 5/3, karena tidak bisa disederhanakan lagi. X pangkat 3 ditambah, ini 8 kali 1 bagi 2, 4. X pangkat 2 dikurangi 3X, batasnya dari min 1 sampai 2. Setelah itu kalian masukkan, menggantikan X angka min 1 dan 2-nya. Pertama dimulai dari 2 dulu, berarti 5/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 dikurangi 5/3 kali 1 min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 kuadrat dikurangi 3 kali min 1. Nah, seperti ini. Jadi 2 sama min 1-nya tinggal dimasukkan.
sama dengan, ayo kita hitung bareng-bareng. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 5? Ya. Berarti 40/3. Paham ya? 8 kali 5, 40/3. Ditambah 2 pangkat 2. Oh ya, pangkat didahulukan ya. Jangan 4 kali 2 pangkat 2 itu salah. 2 pangkat 2 dulu didahulukan. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 4? 16. Dikurangi 3 kali 2? 6. Oke. Dikurangi, nah sekarang min 1 pangkat 3. Min 1 ya. Ayo, jangan lupa. Kalau pangkatnya ganjil, bilangan negatif itu akan kembali jadi negatif. 1 pangkat 3 itu 1, min 1 pangkat 3 itu min 1. Min 1 kali 5? Min 5/3. Terus, min 1 kuadrat? 1. 1 kali 4? Plus 4. Begitu ya. Min 1 kali min 3? Positif 3. Berarti nanti di sini positif 3. Nah, setelah itu kita hitung masing-masing yang ada di dalam kurung dulu. Jadi sama dengan, nah ini dikurangi dulu berapa? 16 kurangi 6. Ya, berarti nanti 40/3 ditambah 10 dikurangi min 5/3. 4 tambah 3? Plus 7. Oke. Nah, sampai sini nanti cara pengerjaannya itu bisa berbagai cara ya. Ada yang 10-nya itu diubah jadi 30/3. Berarti nanti 40/3, artinya disamakan dulu penyebutnya semua. Atau ada yang dengan cara menjumlahkan atau mengeluarkan bentuk ininya dulu. Jadi 40/3 nanti ditambah 5/3 terus 10 dikurangi 7. Seperti itu bisa. Tapi saran Bapak untuk pertama agar kalian tidak kebingungan, kalian bisa buat semuanya dalam bentuk per 3. Jadi ini kan 3 di sini 3. Koefisiennya kan jelas-jelas 3 semua gitu ya. Bukan koefisiennya, apa namanya? Penyebutnya 3 semua. Jadi kalian buat per 3. Nah, nanti keluarkan 40 ditambah, ini kan 10. Biar jadi per 3, berarti kan harus dikalikan dengan 3. Berarti jadi 30. Min 5 sudah per 3, berarti tidak perlu dikalikan. Min kali min jadi plus 5. Nah, di sini 7. 7 itu belum per 3. Agar jadi per 3 harus dikalikan dengan 3. Berarti jadi 21. 21 ya. Tapi depannya min, karena di sini dikurangi min kali plus kan jadinya min. Berarti nanti di sini min 21. Sehingga hasil akhirnya 40 tambah 30 tambah 5 dikurangi 21. Jadi hasilnya adalah 54/3. Bisa dibagi apa enggak? Berapa? 18. Selesai. Jadi caranya seperti itu. Oke, semuanya sudah bisa melihat bentuk soalnya untuk integral substitusi. Gimana? Sudah bisa? Oke. Nah, ini adalah bentuk yang nanti kita selesaikan dengan integral substitusi. Kenapa?
Karena di sini ada beberapa syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah ada bentuk turunan dari yang ada di dalam kurung. Jadi kebetulan 2x kuadrat plus 7 kalau diturunkan hasilnya apa? X kuadrat plus 7. Turunannya adalah 2x. Pas kan? Ya, pas kan bentuk depannya? Nah, ini salah satu syarat untuk integral substitusi. Tapi nanti kalau misalnya tidak sesuai, berarti cara satunya menggunakan integral parsial. Nah, di sini caranya seperti apa? Cukup sederhana, yaitu adalah misal. Jadi memisalkan. Misal U itu sama dengan X kuadrat plus 7. Sehingga DU atau turunan dari U itu adalah 2X dx. Jadi kalau kita punya U yang bentuknya adalah X kuadrat plus 7, DU atau turunan pertamanya, biasanya kan ditulisnya adalah DU per DX, gitu kan ya, sama dengan 2X. Nah, ini DX-nya kamu pindahkan ke sini. Sehingga jadi didapatkan DU sama dengan 2X dx. Nah, bentuk ini kamu tinggal pindahkan yang ini, 2X-nya ke bawah, sehingga DU per 2X sama dengan dx. Lalu menyelesaikannya gimana? Sama dengan, nah, integral 2X. Nah, angka X kuadrat plus 7 ini kamu substitusikan menjadi U. Tetapi konsekuensinya adalah dx itu kamu ubah jadi du per 2x. Jadi menggantikan dua unsur sekaligus, yaitu u pangkat 100. Jadi yang ada di sini kamu gantikan pangkat 100, gantikan u. Lalu dx-nya kamu ganti jadi du per 2x. Nah, penggantian dx ini itu nanti harus disesuaikan dengan bentuk turunan yang ini. Nggak boleh asal. Kalau asal nanti tidak akan jadi bentuk yang seperti ini. Nah, sehingga sama dengan, ini 2x kan boleh dicoret. Sehingga nanti integral u pangkat 100 du. Karena di sini udah u dan du, artinya kan kita akan mengintegralkan u-nya. Jadi nggak boleh kalau misalnya di sini u, di sini masih dx, itu nggak boleh. Kalau di sini u, berarti di sini juga harus du. Nah, itu akan sama dengan 1 per 100 tambah 1 berarti 100 tambah 1 berapa? Halo? 100 tambah 1? Ya, berarti 101 U pangkat 101 ditambah C. Kenapa? Ini integral tak tentu ya. Jadi tetap harus ditambah C. Bentuk ini tinggal dikembalikan seperti semula U-nya, yaitu 1 per 101 X kuadrat plus 7 pangkat 101 plus C. Nah, itu contoh integral substitusi. Ciri-ciri paling utamanya adalah biasanya nanti ada hubungan antara yang ada di dalam kurung dengan yang ada di luar kurung. Dan nanti biasanya bentuk ini turunannya adalah ada hubungannya dengan yang bagian depan. Kebetulan kalau kita turunkan bentuk ini kan hasilnya 2x, berarti kan sama. Bentuknya tidak selalu harus sama, tetapi nanti bisa saling mencoret. Mohon maaf. Jadi ini dengan ini nanti harus bisa saling coret. Kalau tidak, nanti tidak jalan. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya kita punya integral x plus berapa ini misalnya? X plus 5 misalnya ya. X
X plus 5. Atau yang gampang jangan plus 5 lah, plus 6 aja, sama-sama genap saja, X plus 6. Lalu dalam kurung X kuadrat plus 12X plus 17 pangkat 12 dx. Nah, ini juga bentuk integral substitusi. Kenapa? Karena nanti di bagian dalam ini, itu nanti kalau kalian turunkan, hasilnya kan adalah 2x plus 12. 2x plus 12 dengan x plus 6, itu nanti bisa saling membagi. Jadi ini pasti pakai integral substitusi. Caranya sama. Misal, nah, U-nya dipilih yang mana? Tentu saja yang ada pangkatnya. U-nya adalah X kuadrat plus 12X plus 17. Nah, berarti DU-nya, turunannya, DU per DX-nya, atau turunannya, itu adalah 2X plus 12. 17-nya hilang karena turunan. Nah, lalu ini dengan ini dibalik. 2X plus 12 sama dengan DX. Jadi di switch posisinya. Seperti ini. Sampai sini dulu bisa dipahami? Cukup sulit untuk memahaminya ya. Nah, oke. Lanjut dulu aja ya. Nanti kita bahas di akhir. Setelah itu, sama seperti tadi, integral. Lalu nanti di sini tuliskan X plus 6. Bagian yang ini kamu ganti jadi U pangkat 12. DX-nya kamu ganti jadi DU per 2X plus 12. Nah, menyederhanakannya, bentuk yang ini, itu angka 2-nya kamu keluarkan. Sehingga nanti 2 dalam kurung X plus 6. Sehingga inilah nanti yang dicoret. Sehingga nanti integralnya adalah, ini kan 2 di bawah, berarti 1 per 2 U pangkat 12 DU. Setelahnya ya tinggal diintegralkan secara normal. Berarti sama dengan setengah dikali 1 per 13, karena ini 12. U pangkat 1 per 26. U-nya kita kembalikan jadi bentuk semula, yaitu X kuadrat plus 12X plus 17 pangkat 13 plus C. Selesai. Itulah integral. Nanti bentuk yang tidak memenuhi integral substitusi, berarti nanti pada akhirnya kita akan gunakan integral parsial. Ya, misalnya kita akan mencari sebuah luas daerah, bentuknya diambil dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 4. Jadi bentuknya kan seperti ini. Gambarnya kurang bagus ya. Tapi ini lengkung, terus di angka 2 itu tengah-tengahnya. Nah, di sini kita akan mencari luas daerah yang dibatasi dari 1 sampai 3 dan pas pelengkungan ini ke atas. Jadi kalau dipisahkan bentuknya seperti ini. Nah, biasanya kalau kalian jeli, bentuk-bentuk ini sangat identik dengan dunia penerbangan. Jadi bentuk pesawat, sayap terutama, sayap, terus bentuk untuk kabin pesawat. Nah, itu bisa kalian akali untuk mencari luasnya itu dengan menggunakan integral. Karena ada fungsi luas daerah ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencarinya, kalian bisa menggunakan integral sebagai cara atau
atau alat untuk mencari luasnya. Selain itu nanti selain luas nanti juga ada luas atau volume benda putar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang dipakai di sini adalah integral tentu. Kenapa? Karena sudah jelas ada intervalnya. Jadi kalau ditanya berapakah luas daerah ini? Luas daerah ya dari fungsi min x kuadrat plus 4 yang dibatasi dari 1 sampai 3. Ya, nggak perlu bingung ya, karena pasti jawabannya luas daerah itu sama dengan integral dari 1 sampai 3 dari min x kuadrat plus 4 dx. Bagaimana? Gambarnya cukup jelas atau tidak? Oke. Jelas ya? Nah, lalu cara pengerjaannya sama seperti tadi, tinggal dicari aja. Integralnya berarti ini adalah min 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x batasnya dari 3 sampai 1. Berarti kan ini integralnya ya, hasil integralnya. Berarti nanti tinggal dimasukkan min 1/3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 kali 3 dikurangi min 1/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1. Hasilnya berarti ini kan 3 pangkat 3 27 bagi 3 9 berarti min 9 ditambah 12 dikurangi ini adalah 1 jadi min 1/3 ditambah 4. Nah, ini kan dijumlah adalah 3 dikurangi min 1/3 ditambah 4. Biar gampang sama seperti tadi, menyebutnya kan hanya ada 3. Berarti ini nanti 3 kali 3 9 ditambah 1 dikurangi 3 kali 4 berapa? 12. Berarti hasilnya adalah berapa? 10 dikurangi 12 min 2 ya. Betul atau tidak? Ya ya, 2 berarti min tutup. Min 2/3. Nah, untuk luas daerah itu tidak ada yang negatif. Berarti walaupun ketemunya negatif tinggal dipositifkan. 2/3 satuan luas. Ya, seperti itu saja. Jadi intinya kalau kalian menemukan soal yang luas daerah, itu berarti mau tidak mau kalian menggunakan integral tentu. Jadi menggunakan integral tentu. Nanti mungkin video pembahasan ada yang dari Bu Yuli juga, nanti Bapak akan sematkan untuk soal-soal yang lebih sulit. Tapi cara pengerjaan untuk luas daerah seperti itu. Oke. Nanti plus yang volume benda putar penjelasannya dari video Bu Yuli saja. Tadi Bu Yuli juga sudah sempat bikin video. Tapi intinya itu untuk penjelasan integral ya. Jadi semoga nanti di PAT kalian bisa menyelesaikan soal-soal bentuk integral.
Bapak harap seperti itu.